Shalom. 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 Kiranya kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup senantiasa di dalam rahmat, damai sejahtera kasih karunia Tuhan. Percayalah Bapak kita, Bapak yang setia, Dia pasti sanggup memelihara kita. Di tengah-tengah kondisi dunia apapun yang terjadi hari ini, esok, dan seterusnya, biarlah kita tetap pegang janji Tuhan. Seperti Nabi Elia melihat ada awan setelapak tangan, hasil dari doanya, di mana langit terbuka, Tuhan bekerja untuk bisa menyelesaikan kemarau yang panjang pada saat itu. Mari, saya tidak tahu, mungkin juga situasinya hampir sama pada saat ini. Percayalah, awan setelapak tangan ada di tangan kita, asal kita memandang langit terbuka, Tuhan melawat kita di hari-hari ini. Haleluya. Mari, di kesempatan ibadah ini Tuhan siap memberkati kita. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Matamu selalu melihat mengawasi kami umat kepunyaan-Mu. Engkau sanggup memelihara kami secara ajaib. Engkau terlebih besar, terlebih kuasa. Terima kasih Tuhan, buat semua setiap perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada hari ini kami mau katakan kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati saat ini. Mau menerima lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Dalam ibadah kami saat ini, kami serahkan ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya, Engkaulah Tuhan yang berkuasa berdaulat di tengah-tengah kami. Biarlah lawatan Allah terjadi. Langit-Mu terbuka, tercurah berkat buat jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan hati menyembah. Kami datang dengan hati mengagungkan Engkau. Segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyi kudus. Nyanyi kudus. Kulihat langit terbuka. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Haleluya, kami percaya. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kudus, kudus. Nyanyi kudus,
Sekali lagi kita nyatakan, kulihat langit terbuka, amin. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat. Ini iman kita bagi saudara, percayalah. Kami umat-Mu bersujud, menyembah Dia, haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu, angkat hatimu menyembah Dia. Nyanyi kudus, kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Angkat hati menyembah Dia. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, sekali lagi kita akan menyembah Dia, mengagungkan Dia, bersyukur kepada Dia. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, langit terbuka, haleluya. Kemuliaan-Nya dinyatakan, Allah Maha Kudus hadir saat ini di tengah kita, haleluya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Biarkan musik menyembah Tuhan juga, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Maha Mulia, Kau Maha Kuasa, Kau Maha Kudus. Kau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kau sanggup, Kau mampu, Kau berkuasa Tuhan. Kami nyanyi kudus, kudus, kudus bagimu. Kudus nama-Mu, kudus kerajaan-Mu. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, kuasa-Mu memberi pertolongan, kuasa-Mu memberi perlindungan. Kau Bapa yang ajaib, Kau pemelihara hidup kami. Oh, Kau luar biasa, Kau terlebih besar Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Ini hati kami Bapa, ini hati kami mengagungkan, tunduk hormat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Nyatakan sama-sama, kudus, kudus, haleluya. Allah
lagi. Amin. Sekali lagi. Kudus, kudus Tuhan, kudus. Oh, kudus. Amin. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Engkau kudus, engkau kudus, engkau kudus. Haleluya. Oh haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia yang layak kita puji, kita sembah. Belajar dari Elia, tetap tekun berdoa, tetap tekun menyembah Tuhan. Percaya keajaiban awan telapak tangan masih ada mujizat di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Mari kita nyatakan dia kudus di dalam hidup kita sekarang untuk selamanya. Kuduslah Tuhan, bersukacita untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanku Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, terbitlah bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
kudus, kuduslah Tuhan. Oh, Kau kudus selama-lamanya. Suci, suci, sucilah Tuhan. Lagi, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia yang kudus, Dia yang suci, Dia yang layak kita sembah. Apapun yang kita dapat di dunia ini, apapun dunia ini berikan kepada kita, tidak tergantikan pribadi Tuhan. Jauh lebih mulia di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia aku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Haleluya. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk disembah, diagungkan, dimuliakan. Karena Engkau Bapa dalam surga segalanya bagi kehidupan kami ini. Untuk itu kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepada Engkau dalam ibadah ini, sekalipun secara online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semua Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat di mana berada. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau akan tolong kami, mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mampu Tuhan mendengar firman-Mu dengan benar, yakin, mengerti Tuhan. Untuk itu kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan dalam hidup kami yang belum sesuai firman-Mu, Engkau akan ampuni Tuhan, sehingga kami boleh layak berada di hadapan-Mu pagi hari ini. Berkati setiap pujian yang sudah dipersembahkan Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, dan kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman, sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersuka pada pagi hari ini oleh karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Ada satu sukacita ya, yang luar biasa bagi kita tentunya, kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan dari Tuhan, dan kita masih bisa ya ada dalam ibadah secara online ini. Nah, mari kita akan terus untuk mengikuti gerak firman Tuhan ya, yang mana Tuhan masih memberitahukan kepada kita, di mana Petrus, seorang hamba yang senior sebetulnya, tapi menyangkal Tuhan. Ya, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Yang pertama kita sudah mempelajari, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Ya, ini sudah dipelajari. Dan juga yang sedang kita pelajari yaitu yang kedua, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret, ya, menyangkal firman pengajaran yang benar dan menyangkal penggembalaan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ini yang masih kita pelajari saat hari ini juga. Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Ya. Nah, di Nazaret itu ya, Yesus itu ya dikandung dalam kandungan Maria, terus kemudian dia lahir, dia bertumbuh sampai menjadi dewasa. Jadi Nazaret itu tempat pertumbuhan Yesus menjadi dewasa. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, artinya Nazaret itu tempat Yesus menjadi daging, ya, yaitu dikatakan Yesus adalah firman. Petrus menyangkal firman pengajaran yang benar, menyangkal ya tempat Yesus ya sebagai daging. Nazaret merupakan tempat pertumbuhan Yesus menjadi dewasa. Jadi Petrus menyangkal penggembalaan, tidak tergembala. Ya, ini sudah dipelajari. Ya. Kalau di dalam tabernakel sudah selamat, masuk halaman tabernakel, tapi mencapai kesempurnaan itu dalam ruang emas suci. Jadi kita harus bertumbuh di ruang suci. Ya.
di dalam pengembalaan dengan 3 macam ibadah pokok. Nah, sekarang kita akan melihat ya, Petrus yang menyangkal penggembalaan atau sama dengan tidak tergembala. Ya, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34, Matius 20 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Ini contoh keadaan orang yang tidak tergembala, seperti 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, tidak berada di kebun anggur, tidak berada di ladang Tuhan, tapi di pinggir jalan. Nah, ini ya, praktek sehari-hari kehidupan yang tidak tergembala ini seperti 2 orang buta yang berada di pinggir jalan. Ya, ini prakteknya yang pertama, ya, praktek kehidupan yang tidak tergembala seperti 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Yang pertama, bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, ini keadaan ya, kehidupan tidak tergembala ini. Yang pertama, bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan. Di dalam Injil Matius 13 ayat 4 dan 19, Matius 13 ayat 4 dan 19, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sedang kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 8 ayat 5 dan ayat 12, Lukas 8 ayat 5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, sehingga enggak percaya, kalau enggak percaya berarti tidak selamat. Ini sama dengan benih yang ditabur di pinggir jalan, itu adalah kehidupan yang tidak mengerti ya, dan tidak percaya pada firman Allah. Kalau enggak ngerti ya pasti enggak percaya kepada firman Allah. Kenapa kehidupan seperti itu? Tidak mengerti, ya, tidak percaya firman Allah. Kenapa? Sebabnya karena hatinya bagaikan pinggir jalan. Ya, artinya mengembara. Tidak bisa
konsentrasi dalam mendengar firman. Ya. Melotot kepada yang menyampaikan firman, tapi pikirannya ini mengembara kemana-mana. Nggak bisa konsentrasi dalam mendengar firman. Ini sehingga tidak mengerti, kalau nggak ngerti tidak percaya pada firman. Karena yaitu dalam mendengar firman Tuhan tidak konsentrasi. Yang kedua yaitu karena kehidupannya selalu mengembara. Artinya menganggap semua pengajaran itu sama. Sehingga hatinya menjadi bimbang yang akhirnya juga tidak bisa mengerti dan tidak percaya kepada firman. Yang ketiga kenapa? Sebab menginjak-injak benih. Menginjak benih sama dengan menghina firman. Baik lewat kritik, mungkin juga bosan dan lain sebagainya. Firman itu diinjak-injak seperti menghina firman itu. Akibatnya kehidupan itu tidak selamat alias binasa. Jadi saat-saat mendengar firman itu sangat menentukan hidup kita ke depan. Kemudian yang kedua, praktik kedua ya, tidak tergembala. Matius 21 ya, Matius 21 ayat 18 dan 19. Ya, ini praktik kehidupan yang tidak tergembala. Ya, yang pertama tadi seperti di pinggir jalan, yang kedua yaitu Matius 21 18 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya yaitu Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Berarti Yesus mengutuk pohon ara itu. Ya, ini praktek kedua yaitu seperti pohon ara di pinggir jalan. Hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah. Nah, jadi ya, praktek kehidupan yang tergembala tadi pertama, bagikan benih ditabur di pinggir jalan. Yang kedua seperti pohon ara di pinggir jalan juga. Nah, dan saudara dikasih Tuhan, hanya pohon ara ini pinggir jalan hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah. Sedangkan ciri pohon ara itu kalau daunnya sudah lebat, ya, seharusnya ada 1 atau 2 buah permulaan. Sebab pohon ara ini ada musim. Ya. Jadi kalau sudah daunnya rimbun lebat ini, seharusnya ada 1 atau 2 buah permulaan. Di sini daun ini menunjuk kepada aktivitas. Ya, daun itu menunjuk pada aktivitas. Hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah, artinya aktif. Aktif beribadah, aktif melayani Tuhan, tapi tidak memuaskan Tuhan dan malah memilukan Tuhan, sehingga hidupnya tidak pernah puas juga. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kalau kita kembali melihat di Taman Eden, ya, daun pohon ara itu dipakai untuk
menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dia memang diciptakan Tuhan telanjang, tapi saat itu mereka tidak melihat mereka telanjang karena ada kemuliaan Tuhan. Tetapi begitu jatuh di dalam dosa, mereka semua berdua melihat, kok telanjang. Maka mereka malu dan menyemat dengan daun pohon ara. Ya, Adam dan Hawa menutupi dosa. Artinya kebenaran diri sendiri. Menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan dan firman Tuhan. Giat di ibadah pelayanan ini. Ya, tetapi saudara dikasih Tuhan tidak memuaskan Tuhan. Artinya enggak ada buah. Kalau melayani Tuhan dengan kebenaran sendiri, pelayanan itu tidak akan pernah memuaskan Tuhan. Dan diri sendiri juga tidak pernah puas. Kalau diri tidak pernah puas, nanti akan cari kepuasan lain di dunia ini yang bahaya ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kepuasan kita alami kalau kita mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Nah, kebenaran dari Tuhan kalau salah ngaku, yang satunya mengampuni. Ini memuaskan Tuhan dan kita juga dipuaskan. Penyebab yang kedua, Yohanes 1, Yohanes 1, 48 dan 51. Ini masih bicara tentang pohon ara. Yohanes 1, 48 sampai 51. Kata Natanael kepadanya, bagaimanakah engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Di saat atau di zamannya Yesus, pohon ara itu dipakai untuk berteduh. Ya rimbun ya, kalau panas sekarang lagi panas nih. Ya, kalau saya lihat orang naik sepeda motor ada traffic light panas ya, ada pohonnya situ ya, nggak tahu asal berhenti aja, ya, nggak tahu belum sampai di depan sudah berhenti aja, istilahnya apa? Nyiup ya, itu supaya nggak kena panas ada pohon yang rimbun itu. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi di saat pohon ara dipakai untuk berteduh oleh Natanael. Artinya kita sekarang ibadah pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Berarti egois. Ya, mengenakan daging. Tadi panas. Ya, ada di bawah pohon ara, rimbun. Ya, enak. Ya, mengenakan daging. Sama dengan kalau mengenakan daging, menolak salib. Jadi ibadah pelayan untuk kepentingan diri sendiri ini. Ya, egois itu. Memang ya kita tahu berteduh itu enak bagi daging. Ya. Berteduh enak bagi daging. Tapi tidak bisa melihat langit. Ya. Karena ketutupan pohon kan. Gak bisa lihat ke atas. Gak bisa lihat ke langit. Ya. Kalau Tuhan datang juga tidak bisa melihat. Jadi kalau ibadah pelayan untuk kepentingan diri sendiri atau dikatakan egois, mengenakan daging sama dengan menolak salib, ya, enak bagi daging, tapi nanti waktu Tuhan datang tidak akan bisa melihat. Sebab itu kita harus keluar dari pohon ara untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Itu pelayanan. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus bukan sekedar nyampaikan firman aja, bukan. Ya.
tetapi juga bisa mengunjungi kepada memberi dan mengunjungi sama yang membutuhkan, sesama anggota tubuh Kristus. Jadi pelayanan tubuh Kristus dimulai dari dalam nikah, dalam penggembalaan, nanti antar penggembalaan. Memang kalau lagi panas itu untuk keluar dari pohon ara, kita akan kepanasan. Berarti sama dengan sakit bagi daging. Coba saudara kalau lagi panas sekali sekarang, jam 12 itu, coba mau keluar, saudara rasa gak enak itu. Sakit bagi daging ini, gak mengenakan daging. Tetapi kalau keluar dari pohon ara, memang kita akan kepanasan, sakit bagi daging, tetapi kita bisa melihat langit terbuka. Bisa melihat ke atas. Melihat langit terbuka, melihat apa? Melihat malaikat turun naik tadi dikatakan. Waktu Nathanael ada di dalam, di pohon ara. Lalu Yesus ayat 51 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat Allah turun dan naik kepada anak manusia. Jadi memang kita harus keluar dari zona nyaman. Memang sakit bagi daging. Kalau keluar dari pohon ara, keluar dari kenyamanan, tapi kita bisa melihat langit terbuka. Tadi malaikat turun naik. Artinya malaikat turun naik artinya turun dari atas ke bawah. Berkat dicurahkan. Ada kuasa pemeliharaan, ada kuasa pertolongan dan penyucian dari Tuhan. Semoga mengerti ini. Kalau kita keluar dari zona nyaman, sakit bagi daging, masuk dalam proses perobekan daging, enggak mengenakan. Tapi kita akan bisa melihat, yaitu langit terbuka. Di mana tadi dikatakan malaikat turun dan turun berarti dari atas ke bawah, berarti sama dengan berkat dicurahkan. Sekali lagi ada kuasa pemeliharaan pertolongan dan penyucian Tuhan. Ini kalau kita mau masuk dalam proses perobekan daging. Dan dari bawah ke atas sampai kita mengalami kuasa pengangkatan Tuhan. Sampai nanti kita diangkat ke awan-awan saat Tuhan datang kali kedua. Jadi ibadah pelayanan kita bukan seakar beda sesuai dengan keinginan daging. Tapi justru masuk dalam perobekan daging. Bagi daging gak nyaman. Tapi nanti akan bisa melihat langit terbuka. Dari atas ke bawah berkat dicurahkan. Dari bawah ke atas kita mengalami kuasa pengangkatan. Dan kita lihat yang contoh yang ketiga. Lukas 13. Lukas 13 ayat 6, 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ara ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, pengelola kebun anggur itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini pohon ara bukan lagi di pinggir jalan, sudah berada dalam kebun anggur, tapi tidak berbuah. Nah ini. Jadi kalau di pinggir jalan kita sudah tahu. Akibatnya kita juga tahu. Tetapi sudah berada
di kebun anggur, dalam kebun anggur, tapi tidak berbuah. Nah, ini jangan sampai sudah berada di dalam ladang kebun anggur, ladang mempelai, tapi tidak berbuah. Ini yang bahaya. Tapi ayat 8 tadi, pengelolanya, ya, Tuhan biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Ini sama dengan doa penyautan dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Tolong biarkan ya tumbuh 1 tahun lagi. Nah, inilah keuntungan kita kalau berada dalam penggembalaan. Masih ada yang ngopeni, masih ada. Ya, tadi dikatakan ya 1 tahun lagi aku cangkul ya, dan diberi pupuk. Kalau enggak nanti tetap tidak tebang saja. Tapi kalau yang di pinggir jalan, pohon ara di pinggir jalan tuh sudah dikutuk Tuhan langsung aja. Ya. Nah, di sini kita melihat saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jangan sampai kita keluar dari kebun anggur itu. Ya. Sebab dalam pengembalaan, sebab ada yang juga bertanggung jawab. Tadi Tuhan biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Inilah satu permohonan yang terus disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh gembala, oleh ya tua-tua, didoakan ini. Tetapi kita harus ingat bahwa perpanjangan sabar Tuhan itu ada batasnya. Satu waktu tidak ada lagi. Pohon ara ini tidak berbuah. Sudah di kebun anggur, ya. Tadi pohon ara itu ada yang ngopeni, tapi tidak berbuah. Karena apa? Kira-kira. Tadi jawabannya tukang kebun itu, ya, biar ku cangkul dan ku pupuk. Ya. Yang dicangkul apa? Ya tanah kelilingnya itu kalau ada batu-batu dibersihin, kemudian dikasih pupuk. Ya. Jadi ya, kita lihat satu waktu perpanjangan lapar Tuhan tidak ada lagi. Pohon ara tadi yang dalam kebun tidak berbuah karena apa? Karena akarnya jelek. Maka tadi pengelola tadi tahu tak cangkul, tak kasih pupuk. Nah, karena akarnya jelek. Jadi kalau di luar pengembalaan pada waktu berbuah dan tidak ada buah, pohon ara akan langsung dikutuk. Tetapi dalam pengembalaan masih ada doa penyautan dari gembala untuk memohon perpanjangan sabar guna memperbaiki akar-akar yang tidak baik. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini ya, atau dalam ibadah-ibadah yang ketajaman firman memeriksa akar-akar dalam hati. Tadi bagaikan dicangkul yang keras-keras, batu-batu dibuang semua, dikasih pupuk. Jadi ya, ketajaman firman yang keras tajam itu memeriksa akar-akar di dalam hati masing-masing. Akar yang jelek melayani untuk kepentingan sendiri yang bertentangan dengan firman. Akarnya jelek, hatinya ini melayani tadi, tapi kepentingan sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apa akar yang jelek? Yang pertama, ya, akar kejahatan. Akar yang jelek, ya, yaitu akar kejahatan. Akar kejahatan itu keinginan akan uang yang membuat kikir. Kikir itu tidak bisa memberi, bukan tidak punya. Tidak mau, tidak bisa memberi. Serakah sama merampas haknya Tuhan dan orang lain atau sesama. Itu akar yang jelek.
ini perlu mengalami penyucian tadi, dicangkul, dipupuk dengan ketajaman firman Tuhan. Akar jelek yang kedua, akar kenajisan. Ya, kejahatan dan kenajisan ini selalu berjalan beriring-iring, berjalan bersama. Ya, ada burung, ada serigala. Tuhan Yesus mengatakan. Ya, ini perlu juga disucikan dengan ketajaman firman Tuhan. Yang ketiga, akar kepahitan. Ibrani 12 ayat 15, akar kepahitan. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, ini jadi ya, akar kepahitan itu akan merusak hubungan, ya, menimbulkan kerusuhan dan mencemparkan banyak orang. Ya, jadi jangan ada akar kepahitan. Itu disucikan tadi, ya, akarnya dicangkul tadi, dikasih pupuk. Ya, artinya disucikan dengan firman pengajaran yang keras, yang tajam ini, supaya akar kepahitan itu ya tidak ada lagi. Yang keempat, akar busuk. Akar busuk ini menolak pengajaran yang benar karena masih mempertahankan kehendak daging ini. Yesaya 5 ayat 24, Yesaya 5 ayat 24. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini akar yang busuk, ya, akar menjadi busuk. Ya, oleh karena menolak firman pengajaran yang benar. Ya, kalau di dalam Matius pasal 7 ya, ayat 21 sampai 23 lebih jelas, ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, ayat 20 juga, pada hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau melayani Tuhan dengan kehendak sendiri akhirnya menjadi pembuat kejahatan. Tadi itu sudah mengusir setan demi namamu dan lain sebagainya. Ya. Bernubuat dan sebagainya. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak taat dengar-dengaran. Tuhan katakan pembuat kejahatan. Ya. Mungkin mereka tidak merampok, mungkin tidak membunuh, tapi dikatakan Tuhan menjadi pembuat kejahatan karena melayani dengan kehendak sendiri, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi perlu kita hati-hati. Kita sudah ada di ladang anggur, hati-hati. Biar kita mau akar-akar ini disucikan supaya bisa menghasilkan buah pada waktunya. Tadi dikatakan 1 tahun. Ya, 1 tahun. Itulah waktunya. Ya. Kita juga harus ada batasnya. Panjang sabar Tuhan ada batasnya.
Ya. Kemudian ya, kehidupan yang tidak tergembala, ya, seperti domba tidak tergembala. Ya, seperti domba tidak tergembala. Matius 9:36. Matius 9:36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlelap dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi praktek ketiga, seperti domba tidak tergembala. Artinya kalau domba tidak tergembala, Tuhan katakan letih lesu dan beban berat. Sampai satu waktu, karena letih lesu berbeban berat, satu waktu akan berhenti melayani. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Dan juga terlantar. Terlantar berarti seperti domba yang tidak ada gembala, terlantar. Tidak ada yang bertanggung jawab. Terutama bertanggung jawab atas keselamatannya. Bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan yang ketiga, ya, praktek seperti domba tidak tergembala, hidupnya seperti anjing dan babi. Ini khusus untuk bangsa kafir. Artinya hidupnya membabi buta, seperti tadi dua orang yang buta tadi di pinggir jalan. Membabi buta di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Bahkan dalam nikah dan buah nikahnya juga membabi buta atau hancur. Untuk itu mari hari-hari terakhir ini jangan sampai kita seperti pohon ara di pinggir jalan. Ya. Tapi biar kita seperti mau berada di ladang, ada yang bertanggung jawab. Ya. Sehingga kita bisa seperti domba digembalakan. Kita harus tergembala. Ini yang harus menjadi pengertian yang khusus dalam kehidupan kita. Matius 20 ayat 30. Matius 20 ayat yang ke-30. Ya. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak mau kehidupan kita hanya menjadi yaitu bulan-bulanan dari setan. Sebab itu Yesus lewat. Di sana ada gembala yang baik. Yesus lewat sebagai gembala yang baik. Yang sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi pagi hari ini juga Yesus lewat dalam setiap pribadi kita. Untuk melihat kita masing-masing. Untuk menyucikan akar-akar yang tidak baik ini. Ya. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini sama dengan Yesus lewat di jalan yang lurus atau jalan yang rata. Kalau di ayat yang lain dituliskan yang lurus dan rata itu hati yang jujur, hati yang rendah. Itu jalan lurus dan jalan rata. Apapun keadaan kita, biarkanlah kita mau menyediakan hati ini yang rendah hati dan jujur. Nah, ini serahkan untuk di
sucikan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, untuk itu kita mau lebih sungguh-sungguh tergembala mendengarkan firman dalam yang menyucikan akar-akar yang masih belum baik sehingga tidak menghasilkan buah ini. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. 17 dan 19 ya. 12, 17 dan 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan daerah pantai Titus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua itu disembuhkannya. Tadi dikatakan bukit. Pergilah Yesus ke bukit. Bukit ini menunjuk kepada bukit Golgota. Jadi hati yang lurus, hati yang jujur, hati yang menghargai korban Kristus, menghargai bukit Golgota. Hati yang jujur, hati yang lurus, ya, itu hati yang menghargai korban Kristus. Kalau kehidupan menghargai korban Kristus, kehidupan ini suka berdamai. Kalau hati ini damai, itulah menghargai korban Kristus. Sebab itu kita harus menjaga hati damai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, suka berdamai. Itu sama dengan menghargai korban Kristus. Karena dia mati di atas kayu sebagai korban pendamaian. Ya, sebagai korban pendamaian. Dan kalau hati yang lurus, hati yang sudah disucikan tadi, ya, selain suka berdamai, suka menyembah Tuhan. Artinya percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada belas kasihan Tuhan. Seperti ya tadi 2 orang buta itu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Ya. Jadi kalau suka berdamai dan suka menyembah Tuhan, ini tadi sama dengan berusaha untuk menjamah Tuhan. Tadi orang-orang berusaha menjamah Tuhan. Jadi suka berdamai dan suka menyembah Tuhan. Ini sama dengan berusaha untuk menjamah Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun kehancuran kita, biarlah hari-hari ini kita berusaha untuk menjamah Tuhan. Kalau kita berusaha menjamah Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan menjamah kita dengan belas kasihan. Sekali lagi, kalau kita berusaha menjamah Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan menjamah kita dengan belas kasihan. Berarti iman dan belas kasihan menghasilkan mujizat. Amin. Iman dan belas kasihan dari Tuhan menghasilkan mujizat. Pelayan siap. Secara rohani, ya, kita bisa melihat diri sendiri dalam kekurangannya dan dalam kelemahannya.
Kalau kita bisa melihat diri sendiri ya, dalam kekurangan dan kelemahan, itu merupakan mujizat. Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan sampai kita nanti bisa melihat Tuhan bertemu muka dengan muka. Dan secara jasmani, penyakit dan masalah diselesaikan sehingga kita bisa mengikut Tuhan. Artinya mau dituntun oleh Tuhan sampai Yerusalem yang baru. Jadi mari hari-hari dipergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Itulah merupakan kemurahan Tuhan. Jadi secara rohani juga secara jasmani, penyakit atau masalah-masalah diselesaikan sehingga bisa mengikut Tuhan. Artinya mau terus dituntun oleh Tuhan. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi semakin diubahkan, kita akan semakin merasakan satu kebahagiaan. Sampai satu waktu nanti dikatakan tadi tidak ada air mata lagi. Berarti kita akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita sekarang mau untuk digembalakan, tergembala, nanti dikatakan kita akan dituntun masuk dalam penggembalaan yang terakhir, di mana di kota Yerusalem tidak lagi ada air mata. Kalaupun kita sekarang sudah digembalakan dengan sungguh, maka kita akan juga mengalami suasana surga. Tidak ada ya, air mata, tidak ada penderitaan dan sebagainya. Karena sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai kita terus dituntun ke mata air kehidupan. Di sana tidak ada lagi air mata. Jadi semakin diubahkan, kita akan merasakan semakin bahagia. Sampai satu waktu tidak ada air mata lagi. Sehingga kita akan masuk dalam penggembalaan terakhir bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Bapakku rindu. Saya sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Memujikan satu pujian. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik wilayah. Dari atas kembali.
ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiada suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih Bapa. Oh Tuhanku, bukan selalu dalam balikku. Katakan Bapakku rindu, Bapakku, dalam kerinduan untuk bisa menyenangkan Tuhan, untuk bisa memuaskan lewat kehidupan yang tergembala dengan benar, yang ajar mengenai penyucian, yang jelek, sehingga benar-benar kita saatnya menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga kita bisa layak selalu berada di dalam jangkauan-Mu. Kita bisa layak menyembah Engkau. Ya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Masih menunjukkan pandangan perhatian bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh merahkan siapa kami ini Tuhan, tapi Engkau terus menolong kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kekerasan itu seringkali ada dirasakan bagi daging ini Tuhan, tetapi firman pengajaran yang keras bahkan menyucikan Tuhan.
akar-akar yang jelek ini Tuhan. Ampuni Tuhan, kami seringkali tidak menyadari Tuhan bahwa kami memiliki akar-akar yang jelek Tuhan. Yang membuat kami belum bisa berbuah, belum bisa memuaskan Engkau Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan ini Tuhan. Biarlah di hari-hari depan kami menyerahkan kehidupan kami ini untuk terus dikerjakan, disucikan lewat firman pengajaran yang keras sekalipun Tuhan. Karena kami tahu semua tidak mengenakan bagi daging ini, tapi kami tahu Engkau justru sedang membawa kehidupan kami ini Tuhan untuk bisa menghasilkan buah Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Jangan kami seperti pohon ara yang di pinggir jalan Tuhan. Yang saat tidak berbuah Engkau langsung kutuk, tidak ada yang bertanggung jawab Tuhan. Tapi biarlah sekalipun kami saat-saat ini masih belum menghasilkan buah, biarlah Engkau akan tolong. Engkau sebagai Gembala Agung yang terus akan menolong lewat firman-Mu. Bahkan pengelola dari kebun anggur untuk mencangkul Tuhan dan memberi pupuk Tuhan. Untuk itu biarlah mari Engkau tolong di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerti Tuhan, supaya tergembala dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Hanya ucapan syukur kami boleh sampaikan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah sidang jemaat-Mu juga akan bisa menerima dan mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan nikah sidang jemaat-Mu juga Tuhan. Engkau juga yang akan menolong mereka Tuhan lewat firman Tuhan. Firman-Mu yang juga keras tajam, tapi Bapa, mereka dalam hidup nikah yang bermasalah dan buah nikah, Engkau akan menolong mereka sehingga kembali Tuhan dalam hidup nikah juga tidak ada lagi air mata Tuhan, tapi ada kebahagiaan surga yang ada dalam kehidupan nikah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang juga mengalami masalah-masalah problem apapun bentuknya Tuhan, baik itu sakit penyakit, mari Engkau juga mampu dan menolong dan memulihkan kesehatannya masing-masing. Siapapun Tuhan yang mempunyai iman Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan Engkau berbelas kasihan, maka ada mujizat terjadi Tuhan, penyembuhan akan terjadi Tuhan bagi yang sakit Tuhan. Engkau menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga yang ada masalah dalam pekerjaan usaha semua di saat-saat masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau tetap memelihara kehidupan yang sungguh-sungguh mau tergembala Tuhan. Sehingga Bapa, tidak ada hal-hal yang membuat kehidupan ini semakin terpuruk, tapi semakin nyata di hadapan penderitaan-penderitaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti dua orang buta itu yang tidak bisa melihat, tetapi mereka berseru, yaitu anak Daud. Berarti dia mempunyai iman, bukan sekedar melihat bahwa Yesus orang Nazaret Tuhan. Untuk itu, tetapi iman mereka, mata jasmani tidak bisa melihat, tapi mata rohani mereka punya iman percaya Tuhan, sehingga Tuhan ada belas kasihan sehingga disembuhkan Tuhan. Untuk itu juga demikian dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu, biar orang tua juga akan mendorong anak-anak untuk sungguh-sungguh dalam sekolah, dalam ibadah sekolah sekalipun secara online Tuhan. Biarlah kemurahan
ada pada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian untuk kamu dan remaja, untuk youth juga. Oh, Engkau juga tolong supaya mereka juga bisa mengikuti acara-acara yang ada, sekalipun lewat Zoom dan lain sebagainya, sehingga tetap ada jalinan Tuhan antara satu dengan lain, dan firman-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Coba bersyukur Tuhan, Engkau tolong di dalam lingkungan Kota Mojokerto supaya semua boleh Bapa dalam surga, keadaan-keadaan semakin Bapa menurun daripada penularan COVID-19 ini Tuhan. Juga Bapa negara ini Tuhan, Engkau juga tolong semua pimpinan-pimpinan yang ada supaya mereka mendapat hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dan berdoa juga bagi sidang jemaat yang sudah ambil perhatian untuk memberikan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati mereka. Demikian juga untuk diakonnya, Engkau sudah memberkati mereka juga. Dan untuk membuktikan bahwa sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami, pelayan-pelayanmu pada pagi hari ini, dan juga memberkati pelayan yang lain supaya di saat ada jadwal mereka juga mendapat kekuatan kesehatan dan bisa tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar damai sejahtera dan kasih karunia yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepada Engkau Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.